Jadi nggak perlu bapak-bapak ketuki, ngumpul duit, umroh plus, nggak usah. Di rumah kita udah ada peninggalan Nabi yang pasti benar, tidak diukur lagi keaslian, pasti asli. Yaitu, yes, selesai. Tapi sayangnya banyak yang nggak sadar itu. Cukup bapak bolak-balik Al-Quran selama dunia akhirat. Ya, kata Ibnu Abbas, 6 yang jika dipandang mendatangkan nilai ibadah dan mendatangkan pahala. 1. Memandang saudara kandung sendiri, artinya kebaikan. Jangan sampai bermusuhan dengan saudara kandung. Kita ini terkadang sama orang lain baik dan luar biasa. Sampai satu perut nggak bercakap di Ramadan. Itu di mana ngajinya itu? Nggak ada itu. Ya, sama kawan, kolega, akrab kita ampun. Sama kakak kandung, sepilihnya harus bilang. Ya, jadi memuliakan saudara kandung itu sudah pahala. Apalagi menengok Quran. Kata Ibnu Abbas, kau tengok aja Quran, tengok aja Quran. Mau usah dibaca, tengok aja. Udah mengalir Quran. Bayangkan, baru tengok, belum lagi mendengar, belum lagi membaca, belum lagi mentafsirkannya, mempelajarinya, belum lagi mendalaminya, menghafalnya, menghayatinya, mentadabburkannya, mengamalkannya. Makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Nengok aja dari Ibnu Abbas. Dengan tuh hebatnya Quran. Nengok aja. Siapa lagi? Mandang apa? Apalagi mandang wajah ayat ibu. Apalagi mandang orang alim. Guru-guru kita dipandangi. Apalagi memandangi buku-buku sejarah, buku-buku agama, buku hadis, ya kan, buku tafsir. Dipandang itu sudah mendapat pahala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, seorang tua yang menyesali masa mudanya, tak mau belajar Quran, akhirnya sadar, insaf, taubat. Setiap malam bininya tersentak, di tengah ada lagi. Mana mama? Dia bangkit, dia tengok lakinya di kamar sebelah. Ngapain? Meraung-raung, nangis-nangis. Ya Allah, nggak bisa baca Quran, ya Allah. Sambil basah Quran. Laki bininya nggak, biar aja. Besok gitu. Sampai ajarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Tak berapa lama dikubur dia. Belum lagi sampai berapa puluh hari. Datang orang rumah untuk memastikan ibu keluarga dari kuburan yang sebelah sini, ya, yang sekitar berapa hari baru meninggal. Kata ibunya, iya. Apa? Siapa itu? Suami saya. Apa kerja? Apakah dia ustaz? Bukan. Penghafal Quran? Enggak. Pendakwah? Bukan. Jadi apa? Biasa-biasa aja. Ada kerja, ada. Kenapa? Setiap kali saya melintasi Quran itu, wanginya luar biasa. Sekali saya pikir biasa, besok saya lewat lagi, wangi lagi. Berkali-kali saya melewati kuburan suami itu, tetap wangi. Tapi yang lain lewat, nggak ada lagi. Nah, kok cuma dia? Jawabannya satu, Pak. Kalau tidak sefrekuensi, nggak bisa. Hidung yang bisa mencium aroma Quran itu adalah hidung orang yang cinta sama Quran. Itu jawabannya. Bohong satu, mana ada itu wangi Qurannya? Aku pakai dari situ. Lain itu tidak marah. Itu jawabannya, Pak. Bukan berarti satu bohong. Tak sampai ke kita sinyal itu. Karena posisinya beda. Jadi yang lewat ini dulu benar ahli Quran. Ahli Quran nih. Sehingga terciumnya Al-Quran itu. Kita kalau dokter cerita, mana terjawab? Mana ngerti? Bukan dunia kita. Itu dokter
bisa Pak. Ya kan? Katanya kuburan Mustafa Kamal itu bau wangi. Katanya ya, di Ankara ya. Katanya Pak, saya sejarah dari sini ke begitu, nggak ada apa-apa. Sampai begini, betul nggak ada? Nggak ada. Syukurlah kalau ada, betul nggak? Nah, yang tercium tuh atau mungkin petinggi-petinggi juga yang tercium untuk kasih warning dia, banyak macam-macam menyerahkan kekuasaan itu. Jadi ibu tuh penasaran Pak, kok bisa wangi Pak kurang lagi begitu. Padahal bukan hanya mereka dulu joga-joga dia. Tapi kan kita ini kan yang dipandang Allah kan ending, husnul khotimah, bukan dulunya, akhirnya. Baru teringat begini Pak, oh kan Pak, laki saya dulu sering kali menangis Pak di rumah. Setiap malam Pak menangis di rumah karena penyesalannya tak sempat belajar itu. Kata yang nanya nih, itulah dia mungkin yang buat orang itu. Nah itu sebenarnya saya baca itu. Artinya apa? Quran hanya dengan dipandang saja. Jika dengan hati yang tulus, ya masyaallah. Itu Quran. Ya kan? Apalagi kita terus menggemari. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak menggemari Quran. Kalau ada musabaqah MTQ Pertamina, MTQ Sumut, kira-kira ada nggak mendatanginya? Itu termasuk tidak gairah. Kemarin ada hafal satu Muharram di Masjid Raya ya, baru-baru ini datang Muhammad Sina, Darwin Nasibuan, ya kan? Gitu kan? Datang nggak tertarik Pak, entah karena tak dapat undangan, entah karena memang ada waktu, wallahu a'lam. Tapi setidaknya nanti setiap tahun kalau ada hafal-hafal Quran MTQ tadi dengan Mahela dan Belawan, coba diingatkan langkah untuk datang ke situ. Bukti kalau kita cinta sama Al-Quran itu penting, ya kan? Hormati di anak yang ngaji Quran semua, makin mengaji. Kalau bisa mereka yang berarti dikasih duit, dihargai itu, disupport mereka itu. Benar kan? Kalau kita memang kesitu arah Quran. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui jahar. Apa itu jahar? Jelas. Yakhfa tak jelas, tersembunyi. Kalau bahasa kita apa? Nampak tak nampak, Allah tetap tahu. Dan Allah tetap hitung. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum billah. Kau tampakkan tak kau tampakkan akan kuhitung. Jadi suara hati itu dipertontonkan ya. Suara hati dipertontonkan. Dalam hati saya sok mantap kali muak kali sok mantap di dalam hati. Kesal ngomong itu kira-kira nanti dipertanyakan tidak? Dipertanyakan tuh afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah kau tak meyakini kalau orang kubur akan dibangkitkan? Afala ya'lamu idza bu'thira ma terus wahusilama akan dihasilkan semua apa yang ada di dalammu, dihasilkan semua yang ada di dalam dibongkar habis. Kalau ternyata kita pernah berburuk sangka dengan dia, pernah jijik dengan dia, pernah dengki dengan dia, pernah iri dengan dia, wahusilama bisu. Inna rabbahum bihi yawma idzin khabir. Tuhan akan membongkar semua perilaku orang hidup. Jadi jangan dianggap kalau dalam hati atau dia aku kok dia
Itu sudah saya bacakan dari ayat ini. Kalau nggak percaya Tuhan ya sudah lah, betul kan? Ya. Suara hati tadi dibuka tuh hati itu. Kebencian, keinginan itu, kedengkian dibongkar semua. Habis itu. Nah ini, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, Kau Maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tak tampak. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wa la fis sama'. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Hingga satu daun kering gugur pun Allah tahu. Sekarang kita begini, Pak. Apakah lurah mengetahui semua tidak tahu kepingnya? Tahu nggak lurah? Nggak tahu, Pak. Ya kan? Ada keping yang bermain, keping yang nggak jujur. Tahu nggak lurah? Belum tentu tahu. Kecuali kalau terbongkar. Jadi selama ini kau proses mereka. Demikian